Salam sahabat-sahabatku. Teman-teman, pada video yang kemarin, yaitu yang ini, yaitu video yang membahas tentang fenomena Bahar Smith yang sering melakukan pembodohan publik dan juga mengandung fitnah terhadap leluhur Nusantara. Dan video itu sudah disimak lebih dari 17.000 viewers, serta mendapat banyak komentar dari para komentator. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak buat siapapun Anda yang sudah menyimak video itu dan juga memberikan komentar. Apapun komentar Anda, patut saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dari antara komentar-komentar itu ada banyak sekali komentar yang nyinyir, ya, komentar yang jengkel, marah dan benci dengan sikap yang dilakukan oleh Bahar Smith. Dan tetapi ada juga sedikit komentar yang terkesan bernada mendukung Bahar Smith. Nah, sahabat-sahabatku, di waktu yang akan datang saya berencana membuat komentar ya, atau memberikan apresiasi menanggapi komentar-komentar dari para komentator di video tersebut. Nanti pada video itu saya rencananya akan membahas bahwa Bahar Smith sebenarnya adalah korban, teman-teman. Iya, jadi orang-orang seperti Bahar Smith ini sebenarnya juga adalah korban. Mungkin videonya akan saya buat besok atau lusa. Tapi sahabat-sahabatku, pada video kali ini masih terkait dengan fenomena Bahar Smith yang telah menebarkan kebencian dan bikin gaduh ya di Nusantara, di NKRI ini. Ada juga cuplikan video yang bagus terkait dengan kasus antara Bahar Smith dengan Gus Fuad Pleret. Oke, kita simak dulu ya cuplikan videonya sebagai penambah referensi buat teman-teman. Ada satu pernyataan yang mengesankan buat saya, yaitu pernyataan bahwa Indonesia atau Nusantara ini adalah surganya para habaib. Oke, demikian videonya. Selamat menyimak. Oh ya, sebagai informasi, video ini saya dapat saya cuplik ya dari channel YouTube Princess Mojopahit. Jadi buat teman-teman yang ingin menyimak videonya yang panjang, silakan langsung aja ke channel YouTube Princess Mojopahit. Oke, demikian cuplikannya. Ke masyarakat yang paling rendah itu beliau masuk terjun. Jadi mengapa bangsa Indonesia ini cinta mahabaib? Ini kerja leluhur loh ini. Mereka ini kerja bener, tidak pernah membiarkan ada masyarakat di sekitarnya dia yang sampai sampai kekurangan. Nah, yang dipupuk sama leluhur ini kenapa dirusak? Ini dirusak oleh yang baru datang-datang ini, yang baru lahir-lahir ini. Terus dia berdakwah dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Kata-katanya selalu menyakitkan orang. Lah akhirnya muncul apa? Yang dipupuk leluhur tadi berubah masyarakatnya sekarang. Jadi antipati terhadap para dunia. Hanya karena mereka-mereka ini. Nah, saya menginginkan kembalilah kepada ajaran leluhurnya. Dakwah yang santun. Betul-betul menghormati. Apalagi gini maaf Mbak ya. Indonesia ini surganya para habaib. Ya. Oke, saya ke ini dulu ke Bapak Eltop. Ini agak panas nih kalau ke Pak Eltop ini. Kalau Pak Eltop suka yang panas-panas soalnya. Habib Aventador 007 nah bergabung. Begini, Pak Eltop kemarin kan mungkin nggak apa-apa ya sebut nama saja. Tapi tidak saya putar ya audionya. Kemarin itu ini mohon maaf ya Bib ya, saya ini untuk edukasi supaya masyarakat juga tidak menilai sebelah kan gitu. Kalau perorangan yang ribut nggak bisa kita menilai, tapi kalau kita kan di luar dari yang bersangkutan. Jadi saya rasa pandangan-pandangannya itu lebih netral begitu. Pak Eltop, kemarin di channelnya Refli Harun itu sempat Bahar ya membaca ayat ya, betul ya. Pak Eltop sudah melihat atau bagaimana? Nah, tapi di sisi lain itu dijadikan dalil untuk membodoh-bodohkan ulama yang lain. Itu seperti itu. Ada satu orang yang menamai dirinya Gus. Iya. Ya. Gus itu biasa disebut anaknya Kiai. Iya. Kalau di Jawa. Iya. Sebab saya mondok itu 12 tahun di Al-Khairat, sisanya 7 tahun itu saya mondok di Jawa. Iya. Gus. Sorry, Al-Khairat itu di Palu, ya. Saya di Manadonya. Iya. Oh, Manadonya. Oke. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib itu dakwah di Indonesia, dari 100 cukup 2 aja lah, bikin gaduh. Fuad namanya, saya nggak mau panggil Gus. Iya. Oke. Fuad Pleret. Iya. Oke.
Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Menurut Pak Elto bagaimana? Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Putri. Salam buat Baik. Mbak Habib. Saya mau bertanya sama Mbak Putri ya. Ketika saya berkata kepada Mbak Putri itu bodoh, berarti saya menganggap diri saya apa? Pintar. Nah, orang kalau sudah menganggap bodoh orang lain, itu berarti dia mau mengangkat dirinya bahwa dirinya pandai. Baik. Tapi kalau orang yang pandai itu dia tidak pernah membodohkan orang lain. Itu ciri daripada orang yang bodoh itu membodohkan orang lain. Ya, beliau mengatakan, saya langsung aja lah, yang dituju beliau langsung Gus Fuad. Gus Fuad Pleret, betul. Ya, dia membodoh-bodohkan Gus Fuad Pleret. Dia mengatakan bahwa Gus Fuad Pleret itu masih belepotan dalam kroco. Ada kalimat juga masih kroco. Baru kemarin mau macam-macam begitulah. Ya. Ya, tetapi saya simak ketika beliau membaca surat Al-Ahzab, beliaunya juga salah dalam membaca ayat itu. Misalnya ayat beliau membacanya gini, silakan nanti disimak lagi. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum. Beliau membacanya wa yutahhirukum. Salah dalam membaca. Wa yutahhirakum tadhira. Berarti yang belepotan siapa? Lalu jadi dalam pembacaannya ada yang keliru ya, Pak ya, dia membaca yutahhirakum dibaca yutahhirukum. Nanti bisa dicek lah, silakan. Terus beliau mengatakan bahwa Gus Fuad itu melarang seluruh habaib berdakwah, hanya 2 orang saja. Menurut saya Gus Fuad itu melarang orang yang dakwahnya serampangan. Para habaib yang dakwahnya serampangan, yang emosional, yang caci maki sana sini, yang marah-marah hobinya, yang kalau tidak dihormati beliau nggak terima. Nah, ini yang dimaukan beliau. Saya mau cerita sedikit ya. Di Solo ini dekat rumah saya ini ada makamnya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi itu yang membuat Maulid Simtun Turor. Putranya dimakamkan di sini, putranya langsung. Cucu beliau namanya Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Itu kawan dekatnya Guru Zaini. Dan saya berkali-kali berjumpa beliau kalau call. Saya tahu persis, saya bukan orang nggak pernah ketemu, saya berapa kali ketemu. Dari mulai tahun 82, 83, sampai terakhir beliau meninggal tahun berapa saya. Itu beliau selalu hadir. Ngomong orangnya akhlak luar biasa. Berilmu juga. Nah, terus kepada Gus Fuad, itu beliau, kan mungkin nggak pernah ketemu atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Mungkin beliau mungkin nggak ketemu, hanya ketemu murid-muridnya ya. Tapi beberapa yang disampaikan beliau ini, sebetulnya beliau ini sesuai, karena beliau menceritakan pertemuannya dengan Habib Anis, dan saya kan juga menyaksikan, saya saksi itu pertemuan, dan memang seperti itu, sama keluarga Habib Anis itu akrab sekali. Kalau manggil putra-putranya itu nggak ada yang dipanggil Habib. Nah, saya dulu juga nggak manggil Habib kok sama Habib Anis itu, saya manggilnya Ami, karena Habib itu baru muncul itu habis reformasi ini. Habis reformasi ini muncul Habib-Habib yang nggak jelas. Begitu? Dulu itu ya, leluhur-leluhur itu yang sepuh-sepuh itu beliau itu apa istilahnya memupuk kemasyarakatan ini, menarik simpati masyarakat ini dengan jerih payah loh. Dengan betul-betul beliau masuk terjun ke masyarakat yang paling rendah, itu beliau masuk terjun. Jadi mengapa bangsa Indonesia ini cinta mahabaib? Ini kerja leluhur loh ini. Mereka ini kerja bener, tidak pernah membiarkan ada masyarakat di sekitarnya dia yang sampai apa istilahnya sampai kekurangan. Lah, yang dipupuk sama leluhur ini kenapa dirusak? Ini dirusak oleh yang baru datang-datang ini, yang baru lahir-lahir ini. Terus dia berdakwah dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Kata-katanya selalu menyakitkan orang. Lah akhirnya muncul apa? Yang dipupuk leluhur tadi berubah masyarakatnya sekarang. Jadi antipati terhadap para dunia. Hanya karena mereka-mereka ini. Nah, saya menginginkan kembalilah kepada ajaran leluhurnya. Dakwah yang santun, bahwa betul-betul menghormati, apalagi gini maaf Mbak ya, Indonesia ini surganya para habaib, surganya para habaib. Kenapa bisa begitu Pak Elto? Iya, karena leluhurnya itu sudah menanamkan simpatis terhadap, membawa simpati terhadap masyarakat, dan diterima di sini. Dan bangsa kita ini bangsa yang paling terbuka, semua boleh datang, semua boleh masuk. Lah kenapa yang sudah dimapankan sama leluhur jangan dirusak? Yang dimaksud Gus Fuad Pleret tadi, para habaib-habaib ini yang baru-baru ini.
yang jelas-jelas kita saksikan dalam tingkah pola mereka. Dan saya setuju harusnya mereka ini disertifikasi. Para habaib ini jangan ceramah macam-macam kalau gitu. Serampangan. Iya. Yang dimaksud semua mau dilawan. ya. Semua mau dilawan sama beliau. Iya. Angkasa Pura mau dilawan, siapa lagi mau dilawan? Ini apa? Ini negara hukum. Betul. Akhirnya kan serampangan. Masa Angkasa Pura mau dilaporkan ke PT UN? Ini salah alamat kan. Dan tidak rasional. Menurut saya emosional itu membuat orang jadi bodoh. Iya. Dan para netizen tolong pilihlah kecintaan kepada Surya Rasul itu, kecintaan Surya Rasul yang betul-betul meneladani akhlak kakeknya. Saya kira cukup mungkin. Baik. Lalu untuk Pak Eltop sendiri menyikapi kemarin itu yang secara spesifik ya, secara terbuka terang-terangan di media sosial ya, itu sih menurut saya bahasa ujaran kebencian ya kepada Gus Fuad Pleret, karena beliaunya langsung disebut juga sama Bahar tentang yaitu dengan kata-kata bodoh itu. Untuk menyikapinya, kita ini masyarakat kan secara tidak langsung ya, Gus Fuad Pleret punya umat, Mbak Habib, kemudian Bahar juga punya pengikut gitu. Bagaimana ini Pak Eltop? Nah, saya salut dengan Gus Fuad Pleret ketika mensikapi di konten yang terakhir itu. Ya. Minta tolong keluarganya suruh membawa ke psikiater. Nah ini bagus nih, nanti Mbak Habib juga berikan penjelasan. Menurut Pak Eltop dulu sebelum saya ke Mbak Habib, kalau dipanggil Habib tuh mestinya yang seperti disebutkan Mbak Habib tadi, yaitu lemah lembut, tawadu, dalam bertutur kata, dalam bertindak pun memang layak untuk diikuti kan begitu. Ini kan kasar, kemudian dia sok-sokan, sok paling lah ya, paling segalanya gitu. Apakah benar layak untuk dicarikan psikolog gitu? Saya ini. berpikir begini ya, kalau mereka kan menganggap sikap mereka itu benar. Karena mereka bawa dalil Rasulullah kalau ceramah sampai matanya merah dan sebagainya. Berdalil-dalil itu berarti kan mereka kena doktrin itu, doktrin riwayat. Berarti kalau kita mengatakan mereka itu arogan dan sebagainya, menurut mereka enggak. Ini yang dilakukan Nabi. Kan susah ada yang menyadarkan orang seperti itu karena doktrin tadi. Dan menurut saya kembalikan kepada akhlak itu secara rasional. Rasional enggak sih orang teriak-teriak di media sosial seperti itu? Rasional enggak sih orang itu kok harus dikontenkan dengan cara-cara yang ini banyak di Indonesia ini masih ada kesenjangan ekonomi. Seorang ulama memamerkan kekayaannya, memamerkan ini. Kalau dalilnya dia menghormati ilmu, ya harus menghormati ilmu. Ya manusia paling berilmu Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak hidup mewah? Karena menghormati ilmu, kan dalilnya dipaksakan. Baik. Cukup mungkin itu ada saudara saya yang tercinta. Iya.